Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama God's Voice. Dalam tayangan kali ini, kita akan membahas peristiwa besar yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Sebuah serangan udara yang tidak hanya mengguncang Gaza, tetapi juga menghantam Lebanon. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan jam. Apakah ini hanya operasi militer biasa? Ataukah ada strategi besar yang sedang dimainkan di balik layar? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta terbaru dari dunia yang terus bergejolak ini. Tanggal 10 November 2025, langit Gaza bergemuruh, suara pesawat tempur dan drone bersahutan di atas kota. Beberapa detik kemudian, dentuman keras mengguncang timur Gaza. Militer Israel, IDF, menyebut operasi ini sebagai serangan terarah terhadap fasilitas militer Hamas. Namun, dari laporan Rumah Sakit Al-Shifa, setidaknya 2 warga sipil, termasuk seorang anak, meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Sebagian besar korban tinggal di kawasan padat penduduk. Bagi warga Gaza, malam itu seperti deja vu. Ledakan, api, dan debu yang menutup setiap harapan untuk tidur nyenyak. Namun, serangan itu bukan satu-satunya. Beberapa jam setelah Gaza dihantam, ledakan juga mengguncang wilayah selatan Lebanon. Sebuah kendaraan terbakar setelah dihantam drone Israel di dekat perbatasan. Militer Israel menyebut serangan ini sebagai bagian dari operasi lintas wilayah yang menargetkan jaringan Hizbullah. 3 orang dilaporkan tewas. Salah satunya bernama Samir Al-Fakih, yang diduga terlibat dalam penyelundupan senjata lintas Suriah Lebanon. Bagi Israel, ini bukan sekedar balasan. Ini adalah langkah strategis untuk menekan 2 musuh besar sekaligus, Hamas di selatan dan Hizbullah di utara. Para pengamat menyebut inilah bentuk baru dari doktrin pertahanan Israel, menyerang 2 front dalam satu waktu sebelum kedua kelompok bisa bekerja sama. Sementara itu, di Gaza, kehidupan sehari-hari berubah menjadi medan bertahan hidup. Banyak keluarga meninggalkan rumah mereka, beberapa hanya membawa pakaian di badan. Mereka tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Petugas medis bekerja tanpa henti di tengah reruntuhan beton dan debu. Malam itu, listrik padam di sebagian besar wilayah Gaza. Di sisi lain, suasana di Lebanon Selatan juga memanas. Penduduk setempat mengatakan tidak ada peringatan sebelum drone menembak. Suara dengungan, lalu cahaya silau, dan segalanya berubah menjadi puing. Militer Israel menegaskan target mereka adalah fasilitas logistik Hizbullah, gudang senjata, peluncur roket, dan jalur suplai amunisi. Namun bagi masyarakat lokal, setiap serangan berarti kehilangan baru. Rumah, keluarga, dan masa depan hancur dalam hitungan detik. Di Beirut Selatan, poster wajah Samir Al-Fakih mulai dipajang di jalan-jalan. Baginya, ia disebut syuhada. Namun bagi Israel, ia adalah ancaman nyata yang telah lama diawasi. Serangan yang menewaskan Samir Al-Fakih mungkin tampak kecil dibanding perang besar, tetapi efeknya terasa luas. Fakih dikenal sebagai penghubung utama jalur senjata dari Suriah ke Lebanon. Dengan kematiannya, Israel berharap rantai logistik Hizbullah terputus. Namun, sejarah membuktikan setiap kali tokoh penting Hizbullah terbunuh, balasan selalu datang cepat. Dan benar saja, malam itu, sirene peringatan berbunyi di wilayah utara Israel. Sistem pertahanan udara Iron Dome mendeteksi peluncuran roket dari arah Lebanon. Tidak ada korban, tapi pesan itu jelas. Konflik bisa meledak kapan saja. Di Tel Aviv, pemerintah Israel menggelar rapat darurat. Juru bicara militer menegaskan operasi ini dilakukan untuk melindungi warga di utara. Namun, di media sosial, warga mulai membagikan video latihan evakuasi menunjukkan betapa tegangnya suasana di seluruh negeri. Beberapa analis Eropa menyebut situasi ini sebagai perang napas panjang. Kedua pihak menahan diri, tetapi terus saling menekan. Seruan internasional untuk menurunkan eskalasi terus datang bertandangan. Namun di lapangan,
Suara seruan itu tenggelam di antara dentuman bom dan dengungan drone. Roket masih siap dipeluncur, dan pasukan di kedua sisi terus bersiaga. Di Gaza, asap masih menutupi bulan. Di Lebanon Selatan, kabut pegunungan menyembunyikan bekas panas dari ledakan siang sebelumnya. Langit Timur Tengah kembali sunyi, namun bukan kedamaian, melainkan ketegangan yang menunggu waktu meledak lagi. Di balik setiap laporan militer, ada kehidupan yang terhenti. Ada anak yang kehilangan orang tua, dan ada dunia yang terus mencari alasan di balik setiap peluru. Perbatasan yang tampak jauh di peta sebenarnya menyimpan kisah manusia yang sangat dekat dengan nurani kita. Setiap peristiwa di Gaza dan Lebanon mengingatkan bahwa di tengah kepentingan politik dan kekuatan senjata, ada mereka yang hanya ingin bertahan hidup. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan laporan aktual dan kisah kemanusiaan lainnya dari jantung dunia yang terus bergejolak ini. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita menyaksikan dunia yang tampak hancur. Gaza dan Lebanon, dua wilayah yang terjebak dalam deru perang, mengingatkan kita akan betapa rapuhnya kehidupan manusia, suara ledakan, tangis anak-anak, dan sirene peringatan di utara Israel bukan sekadar berita. Itu adalah gema penderitaan yang memanggil hati kita untuk merenung. Di tengah semua ini, firman Tuhan hadir untuk mengingatkan kita bahwa di balik kekacauan ada tangan yang memegang segala sesuatu. Dalam kitab Amos 9 ayat 8 tertulis, "Sesungguhnya mataku akan mengawasi mereka dan aku akan menghukum mereka di tempat mereka tinggal dan bangsa yang selamat tidak akan lari." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukanlah pengamat pasif. Dia melihat penderitaan, dia mengetahui setiap langkah yang diambil oleh manusia yang jahat maupun yang tertindas. Setiap nyawa yang hilang di Gaza, setiap rumah yang hancur di Lebanon, bukanlah lepas dari perhatian Tuhan. Ia mengenal setiap air mata yang jatuh, setiap hati yang bergetar karena takut. Saudara-saudari, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kekerasan ini terjadi? Mengapa anak-anak menjadi korban dan kenapa mereka yang berkuasa tampak terus menindas? Kita membaca di Yehezkiel 12, "Aku Tuhan berbicara, aku akan menyingkapkan kekerasan mereka di depan semua mata, dan tidak seorang pun akan selamat dari penghakimanku yang adil. Mereka akan tahu bahwa aku, Tuhan, yang memerintah." Inilah pengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Hari ini, situasi terlihat tanpa harapan, namun Tuhan bekerja di balik layar sejarah, memutar nasib bangsa-bangsa sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Lihatlah ke Gaza, anak-anak yang berlari, keluarga yang kehilangan rumah. Mereka mengajarkan kita satu hal, keberanian dalam ketakutan. Dalam Mazmur 91 dikatakan, "Engkau tidak akan takut pada kengerian malam, atau pada panah yang terbang di siang hari, atau pada wabah yang berjalan dalam kegelapan, atau pada malapetaka yang mengamuk di siang bolong." Ayat ini bukan sekadar penghiburan kosong. Ia adalah panggilan untuk percaya bahwa bahkan saat perang dan penderitaan melanda, Tuhan tetap menjadi perisai bagi mereka yang menaruh harap padanya. Setiap suara siren, setiap ledakan, setiap nyala lilin di rumah-rumah Gaza adalah saksi bisu dari iman yang bertahan meski dunia tampak runtuh. Di Lebanon Selatan, poster Samir Ali Faqih terpampang. Bagi kelompoknya, ia adalah syuhada. Bagi Israel, ancaman. Tapi apa artinya semua ini di mata Tuhan? Dalam Habakuk 3 tertulis, "Meskipun pohon ara tidak berbuah dan ladang tidak menghasilkan makanan, meskipun kawanan ternak lenyap dari kandang dan tidak ada domba di kandang,
Aku tetap bersuka cita dalam Tuhan dan bergembira dalam Allah keselamatanku. Saudara-saudari, ini adalah panggilan untuk melihat lebih jauh daripada situasi saat ini. Bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada kedamaian luar, tapi pada keyakinan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang tak tergoyahkan. Ketika kita melihat kota yang hancur, keluarga yang kehilangan, atau anak-anak yang menangis, kita dipanggil untuk membawa pengharapan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang menderita. Kita bisa melihat Israel yang bersiaga, Iron Dome yang menangkis roket, dan pelatihan evakuasi yang intens. Tapi di atas semua teknologi dan strategi, Tuhan memegang rencana yang lebih besar. Dalam Yohanes 16:33, Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ini bukan janji kemudahan, tapi janji kemenangan-kemenangan atas rasa takut, kekacauan, dan ketidakadilan. Dunia mungkin tampak gelap, tetapi cahaya Kristus tetap bersinar, bahkan di jendela-jendela rumah yang hanya diterangi lilin. Hari ini, mari kita merenung. Apa yang bisa kita lakukan di tengah penderitaan orang lain? Apa yang bisa kita tawarkan selain doa, dukungan, dan harapan? Mazmur 34:18 mengingatkan kita, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Setiap nyawa yang terselamatkan, setiap hati yang dihibur, setiap tindakan kasih adalah bagian dari tangan Tuhan yang bekerja. Kita mungkin tidak mengubah front Gaza atau Lebanon, tetapi kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi suara penghiburan, menjadi pengingat bahwa di tengah kegelapan, terang Tuhan tidak pernah padam. Kisah perang, kehilangan, dan ketegangan ini memang memilukan. Namun mari kita menutupnya dengan satu kebenaran. Tuhan menguasai segala sesuatu. Ia melihat yang tersembunyi. Ia mengangkat yang tertindas. Dan Ia menjanjikan pemulihan bagi mereka yang menaruh iman kepadanya. Dalam setiap ledakan, setiap siren, dan setiap nyala lilin yang berkedip, kita diingatkan untuk bersandar bukan pada kekuatan manusia, tetapi pada tangan Tuhan yang tak tergoyahkan. Biarlah doa kita, pengharapan kita, dan kasih kita menjadi saksi bahwa meski dunia runtuh di sekeliling kita, Allah tetap berdiri teguh, sumber hidup, sumber penghiburan, dan sumber keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran.
Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berbisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya. Sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa
yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaannya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahteranya.